A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis yang dimuliakan Allah ini, insyaallah. Semoga kita senantiasa dirahmatinya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan hendaknya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan kepada seluruh pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Surat hadis yang kedua kalau nggak salah dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Ummul Mukminin Ummu Abdillah ya, Aisyah radhiyallahu an. Di Aisyah radhiyallahu anha ini digelar dengan Ummul Mukminin dan kunyahnya adalah Ummu Abdullah ya, Ummu Abdillah. Beliau berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, satu pasukan tentara akan menyerang Ka'bah. Ketika tiba di suatu tanah lapang, mereka semua dibenamkan. Nah, ini kisah yang disampaikan oleh Rasulullah ini terkait dengan apa yang terjadi ketika Abraha menyerang Ka'bah dengan pasukannya. Beliau sebagai gubernur dan penguasa ketika itu mengajak orang yang suka dan orang yang tidak suka dengan segala kekuasaan. Jadi yang berangkat menuju Ka'bah untuk menghancurkan itu adalah orang yang melakukannya secara sukarela, dan ada yang datang ikut dalam bala tentara itu dalam keadaan terpaksa. Ya. Niatnya sebenarnya tidak ada sama sekali, jadi karena ada keterpaksaan lah dia mengikuti itu. Ya. Lalu kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa mereka dibinasakan semuanya? Padahal di antara mereka terdapat kaum awam, yakni orang-orang yang ikut tapi bukan karena kesukarelaan, karena keterpaksaan itu. Dan orang-orang yang bukan golongan mereka, ya, dan orang-orang yang bukan golongan mereka. Rasulullah SAW bersabda, mereka semua dibinasakan. Kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Muttafaqun alaih. Jadi di dalam surat Al-Anfal, dalam surah Al-Anfal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa alamu anna Allaha syadidul iqab. Jadi ketika Allah kemudian menakdirkan terjadinya musibah di satu tempat, ya kan? Itu berlaku bagi siapapun, ya kan? Baik bagi orang-orang kafir maupun orang-orang yang beriman, ya kan? Baik orang-orang soleh maupun orang-orang yang toleh, ya kan? Orang-orang baik ataupun orang-orang jahat, itu berlaku bagi mereka semua, ya kan? Dan musibah itu terjadi dari waktu ke waktu, ya kan? Hanya modelnya yang berbeda-beda. Kalau dulu itu ada yang dibinasakan semua, di zaman Bani Israel dibinasakan sebagian, disisakan sebagian. Di hari ini juga demikian, ya kan? Sebagian dibinasakan, sebagian kemudian disisakan, ya kan? Yang dibinasakan tersebut tentu mereka berkelas-kelas. Ada yang mukmin, ada yang ghairu mukmin, ada yang baik dan ada yang buruk, ya kan?
Nanti kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Kedudukan mereka di mata Allah tentu berbeda-beda. Perbedaan itu didasarkan kepada niatnya, ya kan? Kepada niat, ya kan? Seperti itu. Ya, sama dengan kias analogi yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Ya, ketika Ka'bah itu dihancurkan juga orang yang hadir ikut yang ingin menghancurkan Ka'bah itu ada yang dalam kondisi yang memang mereka sebagai pasukan yang setia, niatnya jelas untuk menghancurkan Ka'bah, tapi ada yang juga karena melakukannya dalam keadaan terpaksa. Jadi ada soleh, ada toleh gitu ya. Ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi di mata Allah semuanya akan terklasifikasikan sendiri nanti. Ya. Yang baik ya nanti mereka akan dibalas dengan kebaikan. Ya. Walaupun di dunianya dapat musibah, nah, kan begitu. Tabrak, tenggelam, kebakar, ya kan? Dibunuh dalam keadaan sadis itu kan macam-macam. Ya kan? Jadi tidak semua kemudian dinyatakan wah sama saja, enggak. Jadi memang nanti diklasifikasi berdasarkan niat. Ya. Itu yang pertama. Nah, tentu nanti setelah itu amal-amal yang lain. Ya kan? Nah, itu penjelasan terkait dengan hadis ini. Karena memang bab kita ini masih bab niat. Ya. Kemudian yang ketiga, hadis yang berikutnya dari Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyatun wa idza stunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada hijrah ke Madinah setelah penaklukan kota Mekah. Jadi setelah Makkah takluk di bawah kekuasaan Islam, Rasulullah ketika itu membuat statement, membuat maklumat, ya kan? Dari sejak itu tidak ada yang namanya hijrah. Apa yang maksudnya hijrah di sini? Tidak ada yang namanya hijrah dalam kamus seorang Muslim berpindah dari satu negeri Islam ke negeri Islam yang lain dengan niat hijrah, nggak ada. Ya kan? Karena negeri sudah menjadi Islam semua. Ya kan? Dulu Rasulullah itu berhijrah dari Makkah ke Madinah karena salah satu alasannya adalah al-hijrah min wilayatil kufr ila wilayatil Islam. Ya kan? Berhijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Ya kan? Maka pada saat itu hijrah eksis, hijrah pada saat itu berlaku. Tapi ketika kemudian negeri itu sudah menjadi Muslim semua, sudah menjadi negeri Islam semua, maka tidak ada kamus hijrah. Ya kan? Karena tidak ada yang namanya hijrah dari negeri Islam ke negeri Islam yang lain, ya kan? Tidak ada hijrah atas alasan apapun, dalam kondisi situasi apapun. Kalau ada keburukan, ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, ya kan? Ya kita perbaiki bersama, ya kan? Nah ini juga perlu diluruskan pemahaman sebagian orang yang dulu di zaman Orde Baru banyak juga yang berhijrah dari Indonesia ke Malaysia, ya kan? Dengan persepsi bahwa mereka meninggalkan itu karena memang di Indonesia sudah tidak layak dianggap untuk kemudian beribadah, ya kan? Ruang mereka dipersempit, tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Kalau saya lihat dalam konteks hadis ini, maksudnya yang kasusnya persepsi itu tidak benar, ya kan? Abu Bakar Basir itu ya, termasuk itu Abu Bakar Basir dan yang lain-lainnya banyak yang melakukan hal itu. Padahal sebenarnya kalau konteks hadis ini tidak ada yang namanya hijrah antara dari satu negeri Muslim kepada negeri Muslim yang lain, nggak ada. Itu tidak disebut dengan hijrah, ya kan? Itu namanya deserse kalau menurut saya. Itu meninggalkan tanggung jawab, ya kan? Ini kan negara kita, negeri kita, ya kan? Ya kalau ada masalah, ada problem dan itu pasti ya harus diselesaikan secara bersama-sama, ya kan? Hanya mungkin dulu itu kalau menurut saya pendekatan penyelesaian itu yang pada akhirnya kemudian mereka menyerah dengan keadaan. Mereka kan mendekatkan dengan cara-cara militer, dengan cara-cara kekerasan. Akhirnya kan berhadapan dengan negara kekuasaan. Nah, mereka kemudian dianggap sebagai pemberontak, orang-orang liar, dimusuhi, jadi DPO dan lain sebagainya. Akhirnya itu yang membuat kemudian mereka terusir dengan sendirinya. Seharusnya kan kalau bicara merubah keadaan
ataupun islah itu kan bisa dengan cara-cara yang jauh lebih elegan ya. Ya kan? Disesuaikan dengan situasi dan kondisi lah. Memang betul berkata benar di hadapan penguasa yang zalim itu sesuatu yang luar biasa, tapi ada pendekatan yang jauh lebih baik. Kalau bukan mengalahkan kebenaran itu sendiri, ya kan? Tapi dengan bahasa-bahasa yang mungkin jauh lebih jauh lebih strategik, ya, politis, ya kan? Diplomatis dan lain sebagainya bisa, ya kan? Kalau kita main lurus saja, wah kamu dengan melakukan tindakan ini perbuatan kamu kafir misalnya. Kalau itu kita sampaikan kepada seorang SBY tentu marah SBY. Dia bisa menggunakan buatannya untuk menghantam kita kan begitu. Ya, tapi dengan cara yang halus, cara lembut itu yang dilakukan Rasulullah. Ketika beliau di Makkah saja berhadapan dengan orang-orang kafir, beliau melakukan yang cara-cara yang seperti itu. Ya kan? Walaupun pada akhirnya ya keluar juga, tapi kan wilayatul kufr, ya kan beda, bukan wilayatul Islam gitu, bukan negeri yang di situ mayoritas Muslim, tapi negeri yang memang semuanya adalah kafir, kecuali hanya beberapa segelintir orang saja. Itu bisa dianggap sebagai kan kadang-kadang orang di psikotomi itu mengatakan bahwa itu jihad. Apanya? Iya. Hijrah yang dilakukan. Nah, makanya saya katakan pertama, yang jelas kita berbeda persepsi. Ya kan? Bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya hijrah dari wilayatul muslim kepada wilayatul muslim yang enggak ada hijrah, ya kan? Nah, lalu kemudian ulama mengatakan hijrah itu berlaku dari wilayatul kufr kepada wilayatul muslim. Hijrah itu berlaku dari negeri yang kafir kepada negeri muslim. Itu pun dengan syarat. Kalau tidak ada syarat itu tidak berlaku juga. Apa syaratnya? Kalau kemudian kita tidak bisa beribadah di situ, kalau kemudian kita tidak bisa berdakwah di situ, kalau kemudian kita tidak nyaman dan kondusif di situ. Misalnya kita tinggal di Singapura ataupun tinggal misalnya di Thailand, tinggal di Amerika Serikat. Di situ kita sholat nggak boleh misalnya, ya kan? Berdakwah nggak boleh. Kita hidup juga tertekan kondisi dalam kondisi yang seperti itu. Kalau ada kondisi yang sangat demikian, maka kita diperintahkan Allah untuk berhijrah. Kenapa kita bertahan di negeri itu? Itu negeri kafir. Kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita, karena Dia yang berkuasa. Hijrahlah kamu dari wilayatul kufr kepada wilayatul Islam, ya kan? Wilayatul Islam pilihannya namanya. Nah, itu berlakunya hijrah itu adalah dari wilayatul kufr kepada wilayatul Islam. Itu pun dengan syarat, dengan syarat yang saya katakan tadi itu. Ketika ibadah sudah nggak mungkin dilakukan, ya kan? Ya, seperti itu. Tapi kalau di negeri Muslim, kondisinya seperti apapun, ya kita harus berjuang bersama. Kecuali kalau ulama kemudian memfatwakan negeri itu kafir, keluar fatwa misalnya, seperti dulu di Afghanistan itu memang para ulama mengeluarkan konsensus fatwa bahwa setelah kemudian Afgan itu direbut kekuasaannya oleh Rusia, lalu Rusia kemudian menempatkan orang Afgan menjadi bonekanya di sana. Akhirnya ulama membuatkan fatwa ini wilayatul kufr. Kemudian orang-orang Islam yang ingin membebaskan negerinya keluar dari Afghanistan, ya kan? Berjuang, ya kan, membebaskannya. Nah, seperti itu. Hijrah, ya kan? Nah, mana hijrah itu seperti itu. Tidak ada hijrah, ya kan? Setelah penaklukan kota Makkah. Jadi istilah hikmah yang kita ambil dari hadis ini bahwa memang tidak ada hijrah dari wilayatul muslim kepada wilayatul muslim yang lain, ya kan? Akan tetapi yang ada jihad dan niat. Nah, jadi tetap ketika kita berada di negara muslim seperti kita di Indonesia ini, ya jihad terus kita lakukan. Artinya berjuang untuk menegakkan Islam, ya kan? Itu yang harus dicanangkan pada setiap muslim dalam dadanya. Niat itu harus terpatri bahwa kita walaupun di negeri ini, ya kan, tapi kan banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus diluruskan. Nah, upaya-upaya itulah itu bagian daripada jihad, ya kan? Karena jihad itu kan tidak harus angkat senjata. Walaupun puncak dari jihad itu sesungguhnya adalah angkat senjata, ya kan, puncaknya. Tapi rentetan jihad itu kan banyak, episodenya banyak. Rasulullah sejak diangkat menjadi seorang nabi dan diperintahkan untuk menyampaikan Islam, beliau sejak itu ya berjihad, ya kan? Berdakwah menyampaikan Islam, ya kan, dengan cara yang sebaik-baiknya.
Begitu juga jihad itu sudah harus dicanangkan, ya kan? Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki negeri, ya kan? Ya seperti yang kita lakukan saat ini misalnya di Permata ini bagian dari jihad ini, ya kan? Bagian dari jihad. Nah, ini yang perlu kita luruskan niat kita, ya kan? Terus ya kan? Dengan cara yang sebaik-baik, insya Allah. Saya berpikir gini, Ya. zaman sekarang kita berpolitik dalam arti berpolitik yang semu gitu ya. Kalau zaman dulu ada berpolitik yang nyata, banyak di sini gitu loh. Kenyataannya sekarang template yang dibawa zaman dari ke zaman sekarang itu bias gitu loh Ustaz. Dimana satu lagi misalnya kayak kita berpolitik sekarang Ustaz PKS di dalam arti materi yang kita bawa dalam ini sebenarnya lepas dari itu semua. Kandungan dari arti kita, makna akidah kita di dalam berpolitik itu lepas dari akidah Islam kita sebenarnya gitu Ustaz. Misalnya kayak PKB dia bergabung dengan hal yang seperti ini. Jadi kayak seperti dia adu domba Islam ini sekarang ini. Kenyataannya itu apa yang harus kita lakukan yang kita template di zaman Nabi? Maksudnya kayak Islamnya kayak nggak dipakai gitu. Iya, Kalau gitu. politik praktis ini sepertinya Islamnya ini akidahnya Simpulan. sudah tidak dipakai gitu. Iya, akidah yang dibawa dalam Islam Akidahnya kayak politik nggak di zaman dipakai. Nabi di zaman sekarang ini udah berubah gitu loh. Kasihan gitu orang-orang yang awam yang tidak. Jadi begini, kalau saya menganalogikannya begini, Jadi ketika terjadi perang Uhud, ini analoginya kepada perang Uhud. Semua berangkat dengan niat yang sama, ya kan? Kaum muslimin, yang jumlahnya itu ada 1.000 orang, Iya. berangkat menuju perang Uhud. Nah, Iya. ketika terjadi berkecamuk perang, maka umat Islam terklasifikasikan dengan Iya. sendirinya. Ada yang mereka militan, ada yang mereka dari awal memang konsisten, ya kan? Istiqomah, maka dia tidak berubah sedikit pada dirinya, ya kan? Sabar, ya kan? Yang berada di posisi harus menjaga Rasulullah, dia tetap berada itu sampai dia mati, ya kan? Ada yang berada di tempat lain yang langsung berhadapan dengan musuh, dia pun tetap menghadapi musuh sampai kemudian dia menemukan ajalnya, Ya, atau betul. dia sebaliknya bisa membunuh musuh-musuhnya. Tapi ada juga kemudian yang mulai lemah keimanannya, ya kan? Terganggu itu macam-macam, ya kan? Kondisinya namanya orang di medan jihad. Iya. Ya. Dan kita menyebut sebenarnya kita saat ini berada di medan jihad sebenarnya. Iya. Medan jihad yang begitu luas, ya kan? Nah, kondisi itu yang membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Kondisi keimanan kita, Betul. kesiapan kita, zat kita, ya kan? Karena masing-masing orang punya bekal yang berbeda-beda. Kalau bekalnya lengkap, ya kan? Siap bertempur, mungkin dia akan lebih lama bertahan, lebih kuat dia. Tapi yang tidak, apalagi yang ikut-ikutan, nah di tengah jalan, Itu. mulai. Ini yang saya maksudkan. Terjadi kasihan makanya kita ini sebagai Tapi manusia. oleh Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah? Ya, mereka tidak dikatakan kufur, ya kan? Tapi Rasulullah memperbaiki mereka, ya kan? Mengingatkan mereka, ya kan? Menegur mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Sehingga kemudian setelah perang Uhud, ya kan? Apa yang terjadi kemudian, ya kan? Ketika ada gerakan yang baru yang muncul, yang lebih dahsyat dari perang Uhud itu ternyata akhirnya menyatukan umat Islam. Yang tadinya mereka yang ada yang lemah dan sebagainya menyatukan, menguatkan. Jadi belajar dari kejadian pada perang Uhud itu, akhirnya justru mereka menjadi kuat. Jadi mudah-mudahan dengan situasi yang terjadi hari ini, ya mudah-mudahan kalaupun ada yang tadi gitu ya, yang memble apa dan sebagainya, ini mungkin bagian dari istilah pertumbuhan itu metamorfosa, ya kan? Artinya ya mudah-mudahan itu menjadi menjadi pembangkit juga. Karena orang kadang-kadang tersadarkan itu belakangan, ya kan? Betul. Seperti itu. Ya kalau kita sekarang mencela, mencaci, itu juga tidak menyelesaikan masalah, ya kan? Justru orang-orang yang seperti itu kalau kemudian dipojokkan, dia malah membela diri, ya kan? Dia merasa kemudian menemukan kekuatannya, ya kan? Seperti itu. Ya tetap juga harus ada perbaikan memang. Tapi perbaikan itu bisa kita lakukan di saat-saat sekarang, tapi bisa juga dilakukan kayak pasca dari pertempuran itu, ya kan? Seperti itu.
Jadi memang kita akan dihadapkan selalu dengan kondisi yang seperti itu. Bahkan ada yang munafik, ada munafik kan, orang-orang munafik. Ya. Tapi pada akhirnya kan nanti ya orang-orang munafik itu ada yang tetap bertahan sampai mati, tapi ada yang kemudian nanti kembali kepada Islam, ya kan, seperti itu. Jadi ya memang ya terus harus ada upaya-upaya pencerahan, penyadaran. Dan orang-orang yang memang sudah yakini bahwa dia berada di jalan yang benar, istiqamah, ya kan? Ya dia terus saja, ya kan? Memberikan apa sih? Upaya-upaya islah itu, ya kan? Seperti itu. Ya. Curhat dikit mengenai keberadaan saya sekarang di sini misalnya. Kan waktu kondangan waktu tempoh hari itu ketemu sama teman lama. Tapi kerja di mana mau gitu misalnya. Ada tuh di tempat abang gitu. Oh ya bla 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 itu ente kan ngerti bahwa riba bang apa sih namanya ngomong itu riba kan sih kerjanya di situ gitu. Mungkin saya cuma bisa mengatakan apakah ini pembenaran atau apa gitu. Cuma saya bilang kalau misalnya menurut saya sih belum bisa. Nggak tahu apa nyesainya belum bisa atau gimana ya Ustaz ya. Belum semua sistem perbankan itu bisa menerapkan syariah. Syariah pun ada kadang-kadang nggak murni gitu. Itu juga sebenarnya banyak ornamen-ornamen konvensional karena kan hanya sebatas judul dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan sih gimana Ustaz gitu lebih hukum kali ya untuk kita yang kerja di bank konvensional gitu. Ya kalau kita berangkat dari bab niat ini Bu, pertama luruskan niat kita. Niat bahwa kita di bank ini bukan hanya sekedar bekerja. Kita di bank ini kita berjihad. Nah itu perlu kita canangkan gitu. Karena kalau bekerja nanti jawabannya nanti akan beda, ya kan? Ya ibu kenapa kemudian milih kerja di sini? Pilihan kerja di tempat lain, misalnya itu kan jadi seperti itu. Tapi kalau ibu saat ini berada di sini dan memang sudah terlanjur berada di sini, tidak ada pilihan yang lain. Ditambahkan niat itu, bukan hanya sekedar mencari nafkah. Bisa berada di sini berupaya untuk memperbaiki, ya kan? Apa yang ada di dalamnya, ya kan? Ya perbaikan itu tentu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan kita, ya kan? Jadi kita berjihad sekarang, ya kan? Nah itu yang harus kita canangkan, karena nanti semua dibangkitkan sama. Nanti yang membedakan adalah niatnya masing-masing, ya kan? Niatnya masing-masing yang membedakan, ya kan? Nah ini perlu dicanangkan, karena ada orang yang ansih mencari harta, kan? Ansih, ya kan? Padahal dia tahu, misalnya wilayah dia mencari harta itu bukan wilayah yang mungkin dalam konteks syariah tidak tepat gitu kan. Makanya ya perlu ditambahkan, dicanangkan niat bahwa kita di sini adalah berjihad. Ya kan? Kalau dulu saya selalu memberikan pilihan gitu. Kenapa tidak kalau memang ada tempat lain yang lebih baik. Tapi kalau memang selama itu tidak ada, ya kita tetap saja bekerja di sini. Ya tetap aja dalam kondisi yang kedaruratan. Dalam kondisi darurat. Apalagi kalau laki-laki Bu, ya kan? Kalau perempuan mungkin hanya sebagai apa istilahnya, tambahan gitu ya. Tapi kalau laki-laki kan tulang punggung, ya kan? Nggak bisa kemudian hitam putih saja begitu. Beban berat. Jadi ditambahkan itu Bu. Ya, mudah-mudahan kita terus memberikan pencerahan, ya kan? Yang akhirnya kemudian kan terjadi perbaikan-perbaikan, ya kan, dan lain sebagainya seperti itu. Ya sama juga dengan konteks orang yang ada di parlemen. Ke parlemen itu masuk sarang penyamun loh. Lebih bagus tidak masuk sarang penyamun. Masalahnya kalau situ dibiarkan jadi sarang penyamun, maka negeri ini akan dirusak oleh orang-orang penyamun semua. Nah, akhirnya kan pilihannya harus masuk walaupun berada di sarang penyamun. Tapi niatnya apa? Niatnya berjihad. Berjihad melakukan perubahan. Walaupun kadang-kadang yang berjihad ini jadi itu, jadi yang ini ghanimah itu, yang Uhud itu, ya kan? Nggak kuat, nggak istiqomah, nggak sabar. Makanya semestinya orang-orang yang bersatu orang-orang pilihan, orang-orang yang memang dari sisi integritas, kapasitas, ya kan, yang seperti itu betul-betul tersaring dengan baik.
Sehingga yang muncul itu betul-betul orang yang mungkin ya tingkat distorsinya itu bisa bisa diminimalisir, ya kan, seperti itu. Walaupun lagi-lagi kemudian tidak mudah itu, kita akan selalu dihadapkan dengan keadaan yang seperti itu, bahwa ada orang yang kemudian memang tidak kuat menghadapi harta yang yang ada di hadapan matanya, Ibu, ya kan? Dan itu yang terjadi memang, ya kan? Lagi wanita tuan. Jihad apa enggak nih gitu? Kalau kok harus berjihad. Iya, harus. Berjihad tuh dalam artian gini ya, saya tambahin Pak. Berjihad dalam artian kita dengan bekerja di sini, kita berjihad untuk beribadah kita itu semakin lebih baik lagi. Jadi apa ya? Agama kita ini harus terus kita pelajari dengan kita bekerja di sini. Bukan dalam artian jihad itu bukan angkat senjata, bukan perangin orang-orang itu, bukan seperti itu kan Ustaz. Kadang-kadang yang jadi pimpinan kita sebagai pimpinan bukan agama non-muslim, kita sudah dibilang dianggap sebagai jihad atau bukan, Ustaz? Itu pertanyaannya. Iya. Kita dipimpin ya, seandainya Indonesia di negara muslim besar di Indonesia, begitu juga dengan perusahaan kita dipimpin oleh, kan kenyataannya memang kita dipimpin oleh orang-orang yang muslim, ya ini yang punya stakeholder ya. Tapi kenyataan di Indonesia ini kan, kalau kita negara kita dipimpin oleh negara orang yang bukan non muslim, kita harus jihad ya, Ustaz. Ya kalau jihad itu kan memang tetap harus kayak hadis ini kan misalnya memberikan makna kepada kita bahwa jihad itu tetap dicanangkan, baik pemimpin kita muslim ataupun non muslim. Karena kan inti dari jihad itu kan melakukan upaya perubahan, ya kan? Perubahan itu harus selalu kita upayakan, baik dalam konteks dipimpin oleh seorang muslim ataupun bukan, ya kan? Karena di negeri muslim sendiri persoalan bukan tidak ada, banyak masalah itu. Mungkin lebih banyak daripada negeri kufur sendiri dalam beberapa aspek gitu, ya kan? Ya itu kan harus diperbaiki, tetap harus dicanangkan, ya kan? Cuma kadang-kadang kepemimpinan itu kan hadir kan bukan atas kehendak kita, ya kan? Itu kan persoalannya kan. Dan pemikiran orang itu Pak, berjihad itu kan konotasinya, paradigmanya beda. Berjihad itu ya katakanlah nih jihad yang sederhana aja. Saya besok sholat subuh berjamaah di masjid, itu jihad loh. Oh iya. Itu jihad loh. Nah kita kan cuma berpikir jihad itu nih pemimpin kita non muslim, kita biar gimana caranya kita jatuhkan dia supaya yang muslim gitu. Enggak gitu. Jadi cenderungnya paradigmatik. Nah, keras, anarkis gitu loh. Tapi Tapi sebenarnya sih hati kita ini berjihad. Jihad sederhana aja deh. Saya sholat 5 waktu, awal waktu. Nah itu jihad tuh. Itu berjihad loh. Ya kan? Kita sholat aja, meeting kita belain meeting dibandingin waktu sholat, ya kan? Nah itu jihad kita nggak ada di situ. Di situ kan bisa nggak kita pada saat meeting saya permisi sebentar, saya mau sholat. Bisa. Itu parah itu jihad yang paling besar. Nah, kenyataan yang terjadi sekarang kita bicara ini statement secara mikro, sekarang statement secara makronya itu di Nigeria pemimpinnya itu orang muslim. Begitu hebatnya dia ngasih aturan main tentang ini. Ya, itu kalau yang dibuat ya, orang yang muslim pemimpinnya itu. Yang akhirnya repot akhirnya Nigeria itu. Akhirnya Boko Haram. Sebenarnya di diri kita sendiri aja lah berjihad. Wali kota Italia tahu Pak ada yang muslim Pak? Ada. Ya istrinya orang Indonesia dimasukkan, istrinya memasukkan suaminya menjadi muslim. Dan dia wali kota. Wali kota di Italia. Oh, nggak salah orang permata ada sebenarnya. Mulai. Tapi namanya Di sini kan hadis ini kan terusannya kan ada itu. jihad dan niat untuk selalu berbuat baik kan istilahnya. Elit siapa Lid? Yang orang mulun ada masuk Islam. Ya, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Hadis yang keempat. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayah illa syarakukum fil ajr rawahu Muslim wa rawahu Al-Bukhari
Wa an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana abasahumul udur. Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Nabi SAW dalam suatu peperangan. Ini yang dimaksudkan di sini adalah perang Tabuk. Ya. Lalu beliau bersabda, di Madinah ada sejumlah laki-laki. Kalian tidak menempuh perjalanan atau melewati lembah kecuali mereka bersama kalian. Mereka tertahan di rumah karena sakit. Di dalam riwayat lain disebutkan mereka mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang kalian dapatkan. Sedangkan Imam Bukhari meriwayatkannya dari jalur Anas radhiyallahu anhu saat kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi SAW, beliau bersabda, ada beberapa kaum di Madinah, kita tidak melewati lereng gunung atau lembah kecuali mereka selalu bersama kita. Mereka tertahan oleh uzur, sakit atau usia yang sudah tua. Jadi subhanallah, yang sekalian. Jadi memang niat itu basicnya, ya kan? Karena kalau soal keadaan kan, situasi dan kondisi itu kan bisa berubah-ubah setiap saat. Ada yang tadinya kita memang sudah siap secara fisik, tiba-tiba sakit, akhirnya kita tidak berangkat. Padahal niat kita sudah kita canangkan. Tapi masuk hitungan oh iya. Jadi keadaan itu kalau bicara physically itu bisa terjadi di luar situasi dan kondisi yang kita duga gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita. Ya. Tapi karena soal niat ini yang paling yang paling mendasar, ya. Karena kalau kita lihat dari hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah ini, ya, perang Tabuk itu kan perang yang termasuk yang sangat dahsyat dalam Islam. Kenapa? Karena perang itu terjadi pada situasi umat Islam dihadapkan dengan krisis pangan, ya, pacaklik, ya, krisis pangan, sehingga semua dalam keadaan darurat perang, harus berangkat, medannya sangat jauh, sangat menantang, sementara situasi di Madinah tidak kondusif, ya kan? Ya berangkat. Makanya yang berangkat itu betul-betul orang-orang yang memang niatnya udah jelas, niatnya itu sudah jelas, ya kan? Kalau yang separuh-paruh niatnya, dia nggak akan berangkat. Itulah kasus yang terjadi di beberapa para sahabat. Separuh-paruh itu maksudnya ragu-ragu itu. Iya, ragu-ragu, ya kan? Yang tidak kuat, ya kan? Azamnya itu, tekadnya untuk berjihad, dia akhirnya kemudian tidak berangkat dengan berbagai alasan yang diungkapkan Rasulullah, ya kan? Kan salah satunya kalau nggak salah kisah itu terjadi pada Mu'ad, ya kan? Jadi pada saat perang Tabuk itu Mu'ad termasuk yang tidak berangkat, Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bukan Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin, ada Mu'ad yang lain, ya kan? Jadi Mu'ad itu termasuk yang tidak berangkat, ya kan? Nah, ketika pulang Rasulullah dengan kaum muslimin, ya kan? Dia di antara sahabat yang merasa gundah, risau, ya kan? Karena ketidakberangkatan dia, ya kan? Nah, ketika ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa Anda tidak berangkat? Dia tidak memberikan alasan apapun. Artinya dia tidak berdusta, ya kan? Dia diam aja, ya kan? Sampai kemudian terbuka hatinya untuk menjelaskan, ya kan? Dia akhirnya menjelaskan kepada Rasulullah, datang sini kepada Rasulullah, saya tidak berangkat dan saya tidak punya alasan sama sekali tidak berangkat. Dia sampaikan itu, saya nggak punya alasan, karena dia malu mengungkapkan ketika itu alasannya apa. Dia di antara sahabat-sahabat yang kebunnya itu paling berbuat. Nah, yang lainnya kan pada habis tuh, ya kan? Dia berbuat. Nah, dalam situasi yang seperti itu dia lebih memilih untuk tinggal di Madinah. Karena apa? Karena terpengaruh oleh apa? Panen buah begitu kan. Nah, alasan itu dia tidak ungkapkan, ya kan?
dia dia tidak berangkat tanpa alasan. Ya kan? Nah, kalau begitu dia termasuk yang kemudian diberikan sanksi pada akhirnya oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Beberapa sahabat begitu ya, kasusnya seperti itu. Tapi ada sahabat-sahabat yang lain, mereka itu tidak berangkat perang. Ya kan? Padahal mereka dari awal sudah canangkan niat. Nah, itu yang terjadi pada sebagian sahabat tuh, ada yang sakit,